Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juan Latif Alivia dari kelas 12 MIPA 5, absen 18. Di sini saya akan membahas tentang landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Landasan ideal politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Muhammad Hatta menyebutnya sebagai salah satu faktor yang membentuk politik luar negeri Indonesia. Kelima sila yang termuat dalam Pancasila berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal dan mencakup seluruh sendi kehidupan manusia. Hatta lebih lanjut mengatakan bahwa Pancasila merupakan salah satu faktor objektif yang berpengaruh atas politik luar negeri Indonesia. Hal ini karena Pancasila sebagai falsafah negara mengikat seluruh bangsa Indonesia, sehingga golongan atau partai politik manapun yang berkuasa di Indonesia tidak dapat menjalankan suatu politik negara yang menyimpang dari Pancasila. Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan alinea keempat yang berbunyi, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Landasan operasional politik luar negeri Indonesia bebas aktif, yaitu ada 4. Yang pertama, landasan operasional politik luar negeri Indonesia bebas aktif pada masa Orde Lama. Yang kedua, landasan operasional politik luar negeri Indonesia bebas aktif pada masa demokrasi terpimpin. Yang ketiga, landasan operasional politik luar negeri Indonesia bebas aktif pada masa Orde Baru. Dan yang keempat, landasan operasional politik luar negeri Indonesia bebas aktif pada masa reformasi. Landasan operasional politik luar negeri Indonesia bebas aktif pada masa Orde Lama. Sejak awal kemerdekaan hingga masa Orde Lama, landasan operasional dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif sebagian besar dinyatakan melalui maklumat dan pidato-pidato Presiden Soekarno. Beberapa saat setelah kemerdekaan, dikeluarkanlah maklumat politik pemerintah tanggal 1 November 1945 yang isinya adalah politik damai dan hidup berdampingan secara damai, tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain, politik bertetangga baik dan kerjasama dengan semua negara di bidang ekonomi, politik dan lain-lain, serta selalu mengacu pada piagam PBB dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Landasan operasional politik luar negeri Indonesia bebas aktif pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, pada tahun 1959 sampai 1965, landasan operasional politik luar negeri Indonesia adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama, pasal 11 dan pasal 13 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Amanat Presiden yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita pada 17 Agustus 1959 atau dikenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia. Amanat Presiden itu sendiri kemudian dijadikan sebagai garis besar haluan negara berkaitan dengan kebijakan politik luar negeri
Manifesto tersebut memuat tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek, yaitu tujuan jangka pendek melanjutkan perjuangan anti-imperialisme ditambah dengan mempertahankan kepribadian Indonesia di tengah-tengah tarikan-tarikan ke kanan dan ke kiri yang sekarang sedang berlaku kepada negara kita dalam pergolakan dunia menuju kepada suatu imbangan baru. Sementara dalam jangka panjang di bidang luar negeri, revolusi Indonesia bertujuan melenyapkan imperialisme di mana-mana dan mencapai dasar-dasar bagi perdamaian dunia yang kekal dan abadi. Menurut Manipol, diplomasi yang sesuai dengan fungsinya sebagai ajang berhubungan dengan cara melaksanakannya harus tidak mengenal kompromi, harus radikal dan revolusioner. Tujuan jangka pendek dan jangka panjang tidak terlepas dari sejarah Indonesia sebagai bangsa yang pernah mengalami penjajahan. Walaupun Indonesia sudah merdeka, perjuangan untuk melenyapkan imperialisme belum berakhir, sebab negara-negara yang dianggap imperialis dan kolonialis atau barat masih ada dan berusaha menanamkan pengaruhnya. Indonesia berusaha pula menghindari dari keberpihakan pada dua blok, yaitu yang bersengketa dan masuk menjadi anggota non-blok. Pedoman pelaksanaan Manifesto Politik atau Manipol Indonesia berdasarkan pada amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960 yang terkenal dengan nama Jalanja Revolusi Kita, yang menetapkan penegasan mengenai cara-cara pelaksanaan Manipol di bidang politik luar negeri. Politik luar negeri Indonesia tidak netral, tidak menjadi penonton, dan tidak tanpa prinsip. Politik bebas tidak sekedar cuci tangan, tidak sekedar defensif, tapi aktif dan berprinsip serta berpendirian. Manipol Jarek, Jalanja Revolusi Kita, merupakan embrio kelahiran serta doktrin baru, yaitu dunia tidak terbagi dalam blok barat, blok timur, dan blok Asia Afrika atau blok ketiga. Akan tetapi, dunia terbagi menjadi dua blok yang saling bertentangan, yaitu New Emerging Forces atau NEFOS dan Old Established Forces atau Old Defos. NEFOS merupakan kekuatan-kekuatan baru yang sedang bangkit, sementara Old Defos merupakan kekuatan-kekuatan lama yang sudah mapan. Doktrin NEFOS dan Old Defos menjadi dasar politik luar negeri anti-imperialis dan kolonialis yang lebih militan. Soekarno mewujudkan gagasan NEFOS dan Old Defos itu dengan suatu strategi diplomasi yang agresif dan konfrontatif dengan negara-negara barat. Yang ketiga, landasan operasional politik luar negeri Indonesia bebas aktif pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, landasan operasional politik luar negeri Indonesia kemudian semakin dipertegas dengan beberapa peraturan formal. Di antaranya adalah ketetapan MPRS nomor 12 tanggal 5 Juli 1966 tentang penegasan kembali landasan kebijaksanaan politik luar negeri Indonesia. TAP MPRS ini menyatakan bahwa sifat politik luar negeri Indonesia adalah 1. Bebas aktif anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk manifestasinya dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat. Selanjutnya, landasan operasional kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia dipertegas lagi dalam ketetapan MPR tanggal 22 Maret 1973 yang berisi pertama, terus melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dengan mengabdikannya kepada kepentingan nasional, khususnya pembangunan ekonomi. Yang kedua, mengambil langkah-langkah untuk memantapkan stabilitas wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya, sehingga memungkinkan negara-negara di wilayah ini mampu mengurus masa depannya sendiri melalui pembangunan ketahanan nasional masing-masing,
serta memperkuat wadah dan kerjasama antara negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Yang ketiga, mengembangkan kerjasama untuk maksud-maksud damai dengan semua negara dan badan-badan internasional dan lebih meningkatkan peranannya dalam membantu bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya tanpa mengorbankan kepentingan dan kedaulatan nasional. Ketetapan-ketetapan MPR era Orde Baru dijabarkan dalam pola umum pembangunan jangka panjang dan pola umum pelita 2 hingga 6. Pada intinya menyebutkan bahwa dalam bidang politik luar negeri yang bebas dan aktif, diusahakan agar Indonesia dapat terus meningkatkan perannya dalam memberikan sumbangannya untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera. Namun demikian, menarik untuk dicatat bahwa TAP MPR RI nomor 4 tahun 1973 berbeda dengan TAP MPRS tahun 1966. Perbedaan ini seiring dengan pergantian pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto, sehingga konsep perjuangan Indonesia yang selalu didengung-dengungkan oleh Soekarno sebagai anti-kolonialisme dan anti-imperialisme tidak lagi memunculkan dalam TAP MPR tahun 1973 di atas. Selain itu, sosok politik luar negeri Indonesia juga lebih difokuskan pada upaya pembangunan bidang ekonomi dan peningkatan kerja sama dengan dunia internasional. Selanjutnya, TAP MPR RI nomor 4 tahun 1978. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia juga telah diperluas, yaitu ditujukan untuk kepentingan pembangunan di segala bidang. Realitas ini berbeda dengan TAP-TAP MPR sebelumnya, yang pada umumnya hanya mencakup satu aspek pembangunan saja, yaitu bidang ekonomi. Pada TAP MPR RI nomor 2 tahun 1983, sasaran politik luar negeri Indonesia dijelaskan secara lebih spesifik dan rinci. Perubahan ini menandakan bahwa Indonesia sudah mulai mengikuti dinamika politik internasional yang berkembang saat itu. Yang keempat, landasan operasional politik luar negeri Indonesia bebas aktif pada masa reformasi. Pasca Orde Baru atau dikenal dengan periode reformasi yang dimulai dari masa pemerintahan B.J. Habibie sampai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, secara substantif landasan operasional politik luar negeri Indonesia dapat dilihat melalui ketetapan MPR nomor 4 tahun 1999 tanggal 19 Oktober 1999 tentang garis-garis besar haluan negara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional periode 1999 sampai 2004. GBHN ini menekankan pada faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya krisis ekonomi dan krisis nasional pada 1997 yang kemudian dapat mengancam integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Di antaranya, adanya ketidakseimbangan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi yang demokratis dan berkeadilan. Oleh karena itu, GBHN juga menekankan perlunya upaya reformasi di berbagai bidang, khususnya memberantas segala bentuk penyelewengan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta kejahatan ekonomi dan penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya, ketetapan ini juga menetapkan sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri, yaitu yang pertama, menegaskan kembali pelaksanaan politik bebas aktif menuju pencapaian tujuan nasional. Yang kedua, ikut serta di dalam perjanjian internasional dan peningkatan kerjasama untuk kepentingan rakyat Indonesia. Yang ketiga, memperbaiki performa penampilan diplomat Indonesia dalam rangka suksesnya pelaksanaan diplomasi proaktif di semua bidang. Yang keempat,
meningkatkan kualitas diplomasi dalam rangka mencapai pemulihan ekonomi yang cepat melalui intensifikasi kerja sama regional dan internasional. Yang kelima, mengintensifikkan kesepian Indonesia memasuki era perdagangan bebas. Yang keenam, memperluas perjanjian ekstradisi dengan negara-negara tetangga. Yang ketujuh, mengintensifkan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam kerangka ASEAN dengan tujuan memelihara stabilitas dan kemakmuran di wilayah Asia Tenggara. Kesimpulan, politik luar negeri suatu negara lahir ketika negara itu sudah dinyatakan sebagai suatu negara yang berdaulat. Setiap entitas negara yang berdaulat memiliki kebijakan yang mengatur hubungannya dengan dunia internasional, baik berupa negara maupun komunitas internasional lainnya. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari politik luar negeri yang dijalankan negara dan merupakan pencerminan dari kepentingan nasionalnya. Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat juga menjalankan politik luar negeri yang senantiasa berkembang disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri dan perubahan situasi internasional. Tujuan politik luar negeri bebas aktif adalah untuk mengabdi kepada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemudian, agar prinsip bebas aktif dapat dioperasionalisasikan dalam politik luar negeri Indonesia, maka setiap periode pemerintahan menetapkan landasan operasional politik luar negeri Indonesia yang senantiasa berubah sesuai dengan kepentingan nasional. Sekian dan terima kasih.